Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Reno ini sedang mengejar orang yang telah membawa lari uangnya. Namun sialnya Reno di sini menabrak seorang tukang sayur hingga Reno pun jadi terhenti. Reno merasa takut jika semua kejahatannya ini akan terbongkar oleh Tuan Muda Abimana. Maklum saja di sini Reno telah korupsi di perusahaannya Tuan Muda Abimana. Namun ternyata ketakutan Reno ini benar saja. Tuan Muda Abimana mengetahui kejahatan atau kecurangan yang telah Reno lakukan terhadap perusahaannya. Tuan Muda Abimana pun sangat marah kepada Reno. Ia mengatakan kepada Reno, "Sekarang apalagi yang akan kamu lakukan terhadap saya? Kurang baik apalagi saya terhadap kamu," kata Tuan Muda Abimana ini membentak Reno. Namun Reno yang merasa bersalah pun di sini hanya diam saja. Sedangkan Anita ini mengetahui anaknya dimarahi oleh Tuan Muda Abimana, ia pun membela anaknya. Padahal Anita sudah tahu kalau Reno ini berbuat salah, namun ia selalu membela anaknya. Dia menganggap kalau ini adalah hal biasa saja sehingga Reno tidak perlu dimarahi sebegitunya oleh Tuan Muda Abimana. Sementara itu di sini yang berbeda juga terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini merasa ada yang mengejar mobilnya. Dan Tuan Muda Abimana yang saat itu tidak dikawal oleh David, ia merasa agak ketakutan karena motor tersebut selalu mengejar dirinya. Lalu Tuan Muda Abimana ini menelpon David dan mengatakan kepada David agar David ini menjaga Kinanti. Ia takut akan keselamatan Kinanti. Namun benar saja para penjahat itu datang ke rumahnya Tuan Muda Abimana. Tapi untunglah David sudah siap untuk melawan para penjahat itu hingga mereka pun lari dan tidak jadi berbuat jahat di rumahnya Tuan Muda Abimana. Kinanti yang merasa ini adalah kedua kalinya orang mau merampok di rumahnya pun mengatakan kepada David kalau ia sangat takut sekali. Namun di sini David mengatakan kepada Kinanti kalau penjahat ini targetnya adalah Tuan Muda Abimana. Tentu saja di sini Kinanti merasa sangat khawatir kepada suaminya. Kinanti pun menyuruh agar David ini menjaga Tuan Muda Abimana. Ia takut jika Tuan Muda Abimana nanti akan celaka. Maka dari itu Kinanti ini menitipkan kepada David agar David selalu menjaga Tuan Muda Abimana. Di mana saat itu ada si Anita yang jahat ini mengintip pembicaraan antara David dan Kinanti. Di mana pada episode sebelumnya diceritakan kalau Oma ini sedang kehilangan hartanya, yaitu semua perhiasan di dalam berangkasnya ini sudah lenyap. Oma pun bertanya kepada Anita. Dan Anita menjawab kalau ia tidak tahu siapa yang telah mencuri semua perhiasannya Oma. Ia mengalaskan kalau ini adalah perbuatannya para penjahat atau perampok yang masuk ke rumah Tuan Muda Abimana. Namun di sini Binyumi menyela dan mengatakan kepada Oma kalau saat itu para perampok tidak masuk ke kamarnya Oma dan hanya masuk ke kamarnya Tuan Muda Abimana saja. Tentu saja merasa dipatahkan omongannya ini. Si Anita Nek Lampir ini marah kepada Bijumi dan menyuruh Bijumi ini agar segera pergi dari sana. Sementara itu, Kinanti mendatangi Amanda dan ia mengatakan kepada Amanda kalau ia sudah mengetahui semua kejahatan Amanda terhadap dirinya dari David.
Dan Amanda yang mengetahui kalau Kinanti sudah mengetahui kejahatan yang ia lakukan kepada Kinanti, ia memohon kepada Kinanti agar Kinanti ini tidak menceritakannya kepada Tuan Muda Abimana. Jika Kinanti nanti bercerita kepada Tuan Muda Abimana, tentunya Tuan Muda Abimana nanti akan membenci dirinya, kata Amanda ini kepada Kinanti. Dan di scene berikutnya ketika Kinanti pulang dari rumah Amanda, Tuan Muda Abimana ini menelpon Kinanti dan Tuan Muda Abimana kaget ketika melihat Kinanti yang sedang berada di dalam mobil. Ia marah kepada Kinanti yang tidak minta izin dulu kepada dirinya untuk keluar rumah. Namun Kinanti mengatakan kalau dia habis dari rumah Amanda dan ia tidak minggat lagi. Kalau ia minggat tentunya ia tidak akan membuka handphonenya ketika Tuan Muda Abimana ini menelpon dirinya, kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana. Lalu Tuan Muda Abimana menyuruh Kinanti untuk datang ke kantornya. Dan sesampainya di kantor Tuan Muda Abimana, rupanya Tuan Muda Abimana ini telah memanggil seorang pedagang perhiasan dan ia menyuruh agar Kinanti ini memilih perhiasan. Namun Kinanti yang sangat sederhana ini ia tidak mau perhiasan itu. Dan lagi-lagi Tuan Muda Abimana ini memaksa Kinanti agar Kinanti untuk memilih perhiasan. Kalau ia tidak mau maka Tuan Muda Abimana akan memborong semua perhiasan tersebut. Karena takut bila Tuan Muda Abimana ini memborong semua perhiasannya, lalu Kinanti membeli sebuah cincin yang bagus. Tentunya di sini Tuan Muda Abimana sangat setuju dengan pilihannya Kinanti. Lalu Kinanti mengajak Tuan Muda Abimana ini pergi dari kantornya. Ternyata Kinanti mengajak Tuan Muda Abimana untuk berdansa bersama meski di siang bolong. Sementara itu si David yang habis dikeroyok oleh para penjahat ini pulang ke rumah. Amanda yang melihat David sudah babak belur ini sangat kaget. Lalu David menceritakan kepada Amanda kalau dia habis dikeroyok oleh para penjahat yang masuk ke rumah Tuan Muda Abimana saat itu. Tentunya di sini Amanda sangat khawatir dan ngompres semua luka David yang saat ini mukanya sudah bonyok semua ya guys. Sementara penjahat tersebut lalu menelpon bosnya dan mengatakan kalau ia sudah diserang David. Dan mereka akan melakukan sesuatu lagi ke rumahnya Tuan Muda Abimana. Dan tentu saja hal ini sudah mereka lakukan dan mereka masuk kembali ke rumah Tuan Muda Abimana. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.